Hai guys, kembali lagi bersama saya Devrilia Taruplamba, Stambuk F55117055. Jadi di video kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah API dengan tema konsep desain solid dan konsep desain pattern. Oke, kita langsung saja membahas materi yang pertama, yaitu konsep desain solid. Solid merupakan sebuah singkatan dari 5 prinsip dasar yang dapat digunakan untuk membuat desain kelas yang baik dalam konsep OOP. Kelima prinsip dasar ini antara lain Single Responsibility Principle, Open Clause Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle, dan Dependency Inversion Principle. Nah, setelah kita mengetahui singkatan atau kepanjangan dari solid, maka kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dengan membahas Single Responsibility Principle. Single Responsibility Principle ini bermaksud bahwa setiap kelas harusnya tidak memiliki banyak tanggung jawab, atau dengan kata lain, kelas yang ada hanya memiliki satu alasan untuk diubah. Di sini terdapat kelas user di mana dia memiliki dua responsibility, yaitu mengurus bagaimana user ini menampilkan data, yaitu pada function getAlamat dan getAlamat dan getNama, dan juga mengurus bagaimana data berinteraksi dengan database, yaitu pada function ubah data dan function simpan data. Nah, pada kode program ini sudah menyalahi aturan atau prinsip dari single responsibility, sehingga bagaimana agar single responsibility principle ini terpenuhi, kita membuat kelas baru. Di sini saya menamakannya kelas user database. Jadi, kelas user yang tadi ini tidak lagi mengemban dua responsibility, tetapi hanya mengemban satu responsibility, yaitu mengurus soal bagaimana user ini menampilkan data dengan function getNama dan getAlamat. Sedangkan yang berfungsi untuk mengurus data berinteraksi dengan database, yaitu kelas user database yang memiliki function ubah data dan simpan data. Jadi seperti itulah prinsip single responsibility ini. Kita lanjut ke konsep desain solid yang kedua, yang pada bagian O, yaitu Open Clause Principle. Open Clause Principle ini artinya sebuah kelas harus terbuka untuk di-extend atau dikembangkan, tapi tertutup untuk dimodifikasi. Nah, saya akan memberikan gambaran atau contoh seperti ini. Awalnya, seorang developer membuat program dengan parameter X, dengan fitur X, yang di dalamnya terdapat data A, B, C. Kemudian, di lain hari, ada developer lain yang akan mengembangkan program tersebut dengan fitur tambahan yaitu Y, dan juga terdapat parameter tambahan yaitu A, sehingga menjadi X dan A. Nah, di sini fitur tersebut ditambahkan dengan fitur X tadi menjadi fitur X dan Y dengan dua parameter, yaitu data A, B, C dan data nama
Jadi di sini developer yang sekarang itu tidak mengubah atau memodifikasi data yang dibuat oleh developer sebelumnya, tetapi hanya mengembangkan data yang ada menjadi data yang sekarang. Seperti itu gambaran untuk open close principle. Setelah kita membahas open close principle, selanjutnya kita akan membahas mengenai Liskov substitution principle. Bagaimana Liskov substitution principle ini bekerja? Sebelumnya saya akan memberitahu kepada kalian bahwa Liskov substitution principle ini awalnya dibuat oleh Barbara Liskov pada tahun 1988. Jadi LSP ini berkata bahwa objek yang memiliki interface yang sama harus dapat dipertukarkan atau diinterchangeablekan tanpa mempengaruhi cara suatu program berjalan. Contohnya seperti ini. Terdapat kelas hitungan dengan public string dengan isi atau data, nama, jabatan, kelas, nilai kelas. Nah, terdapat public virtual integer gaji yang akan kita override ke sub kelas yang akan kita buat nantinya dengan data return kelas dikali nilai kelas untuk mengembalikan data pada integer gaji ini. Nah, terdapat kelas kadis yang akan kelas kadis ini merupakan subkelas dari kelas hitungan ini. Makanya kelas kadis sama atau titik 2 disamakan dengan kelas hitungan. Nah, terdapat public class dengan base golongan sama dengan kadis. Golongan ini maksudnya di sini adalah jabatan, ya. Kemudian kita override public virtual tadi dengan integer gaji dengan mengembalikan nilainya yaitu kelas plus 30 dikali nilai kelas. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terdapat kelas baru yaitu kelas program dengan static void main yang interface-nya sama dengan kelas hitungan tadi. Sehingga menjadi ini. Hitungan HTG kita mengambil nilai new kadis yang ini. Jadi hitungan ini merupakan kadis dengan nama, kelas, dan nilai kelas. Kemudian echo yang akan menampilkan hitungan dari kelas program ini. Jadi seperti itu untuk Liskov substitution principle. Setelah kita mengetahui Liskov substitution principle, selanjutnya saya akan membahas mengenai interface segregation principle. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai interface segregation principle. Interface segregation principle ini menganjurkan agar tidak memaksa pemesan atau klien mempunyai metode yang tidak mereka butuhkan. Atau dengan kata lain, kita mengambil interface yang kita butuhkan saja. Jadi jika interface tersebut tidak kita butuhkan, maka boleh kita buang atau kita tidak gunakan interface tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi terdapat 3 kelas interface yang merupakan field interface, REST interface, dan token interface. Jadi interface ini hanyalah interface yang dibutuhkan, sedangkan yang tidak dibutuhkan itu dibuang. Selanjutnya kita masuk ke konsep desain solid yang terakhir, yaitu pada bagian D, yaitu dependency inversion principle. Dependency inversion principle ini mengatur bagaimana merancang hubungan antara low level class dan high level class. Di mana low level class ini umumnya menangani operasi yang lebih rinci dan spesifik, seperti algoritma yang berhubungan dengan penulisan data di database. Sedangkan untuk high level class ini
Dia umumnya mengimplementasikan business logic dari sistem atau kelas yang dapat mengendalikan low level class. Nah, dependency inversion ini memiliki beberapa prinsip, antara lain high level class tidak boleh tergantung ke low level class. Namun keduanya hanya boleh bergantung pada abstraksi atau interface atau abstrak dari kelas yang ada. Kemudian abstraksi tidak boleh tergantung pada detail. Detail yang dimaksud di dalam ini adalah definisi dari fungsi-fungsi yang ada di dalam abstraksi, dan detail harus bergantung pada abstraksi. Kan detail ini merupakan definisi dari fungsi-fungsi yang ada di dalam abstraksi, sehingga detail ini haruslah bergantung kepada abstraksi, bukan abstraksi yang bergantung kepada detail. Jadi seperti itu konsep desain atau konsep dari prinsip dependency inversion principle ini. Setelah kita membahas materi mengenai konsep desain solid, selanjutnya kita akan melangkah ke materi berikutnya, yaitu konsep desain pattern. Oke. Apa konsep desain pattern ini? Konsep desain pattern ini merupakan sebuah pola desain best practice untuk solusi dalam memecahkan masalah secara umum yang sering didapatkan atau sering dihadapi oleh developer atau programmer dalam pengembangan software. Penggunaan desain pattern ini juga situasional, jadi tergantung dari masalah yang developer temui saat melakukan pengembangan software. Serta pada tahap implementasinya, desain pattern ini hanya efektif jika developer telah menemui salah sebelumnya lewat proses trial dan error saat melakukan pengembangan software atau aplikasi. Nah, konsep desain pattern ini memiliki beberapa jenis. Kita akan membahas jenis-jenis dari konsep desain pattern ini. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, terdapat singleton pattern. Singleton merupakan salah satu contoh konsep dari desain pattern yang sering digunakan oleh programmer atau developer dalam menangani masalah, khususnya saat membuat instansi dalam suatu kelas. Dengan menerapkan konsep ini, seorang developer tidak perlu lagi membuat objek atau instansi berulang kali di dalam tiap kelas, tetapi hanya perlu membuat satu instansi lalu dapat diterapkan untuk semua kelas. Jadi singleton ini memastikan bahwa suatu kelas hanya memiliki satu instansi lalu secara global dapat diakses oleh semua kelas. Jadi, contoh pada singleton pattern ini seperti ini. Pada baris kode pertama, kita menginstansi objek dari studio dengan statik milik kelas dan akses privat. Kemudian, untuk mencegah konstruktor diakses dengan keyword new pada kelas lain, kita gunakan hak akses privat pada konstruktor studio. Selanjutnya, untuk menggantikan instansi studio, kita gunakan metode getInstance. Lalu di baris terakhir, kita buat metode turunan yang digunakan untuk mengetes metode dari kelas studio ini. Jadi, contoh dari singleton pattern ini seperti yang telah saya jelaskan ini. Setelah saya menjelaskan mengenai singleton pattern, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai factory pattern. Apa factory pattern ini?
Factory pattern merupakan salah satu contoh konsep desain pattern yang dapat memisahkan pembuatan pada objek produk dengan objek klien atau main class. Secara konsep, penggunaan pattern ini adalah perubahan pada kelas produk tidak akan berpengaruh pada kelas klien. Kelas yang menggunakan pattern ini akan membuat suatu metode dengan tipe return value yang sama, namun dengan input data yang berbeda-beda, serta dapat digunakan oleh banyak kelas. Jadi analoginya sama seperti contoh pabrik pada umumnya. Pengguna atau konsumen tidak harus tahu-menahu tentang nama dan proses pembuatan dari suatu produk yang diminta. Seperti itu untuk konsep factory pattern. Selanjutnya kita beralih ke abstract factory pattern. Abstract factory pattern merupakan salah satu contoh konsep dari desain pattern yang dapat digunakan untuk menghasilkan factory di dalam factory. Abstract factory pattern ini bertugas untuk mengatur dan mewariskan metode-metode bertipe abstrak pada factory yang digunakan untuk pembuatan objek. Jadi, bisa dibilang bahwa factory method pattern yang tadi kita buat dengan kelas makanan factory merupakan bagian dari abstract factory pattern. Bisa juga dikatakan bahwa bapak dari factory pattern bapaknya adalah factory pattern. Nah, orang tua dari bapak itu atau kakeknya yaitu abstract factory pattern. Jadi, abstract factory pattern ini di sini ibarat sebuah orang tua atau sebuah parent yang mempunyai child berupa factory. Jadi, seperti itu penjelasan untuk abstract factory pattern. Nah, setelah kita membahas mengenai abstract factory pattern, selanjutnya kita akan membahas mengenai builder pattern. Apa builder pattern ini? Builder pattern merupakan salah satu contoh konsep desain pattern yang dapat digunakan untuk membangun sebuah objek kompleks yang memiliki banyak atribut. Di sini terdapat sebuah contoh. Pada contoh kode ini, kita mendeklarasikan variabel atau atribut yang akan digunakan di dalam kelas makanan. Maksud saya di dalam kelas minuman. Nah, setelah itu kita buat static class builder di dalam kelas minuman ini. Maksud static builder di dalam kelas minuman yaitu es jeruk sama dengan builder es jeruk, coklatos sama dengan builder coklatos. Lalu di dalam blok kelas builder kita mendeklarasikan variabel atau atribut untuk builder. Setelah itu kita gunakan metode dari kelas builder ini yang akan mengembalikan nilainya ke dalam kelas, yaitu kita menggunakan return this. Seperti itu. Nah, setelah itu kita menggunakan metode build untuk menyalin semua nilai dari variabel atau atribut yang ada di dalam kelas builder ke kelas minuman. Jadi kita menggunakan public minuman build, metode minuman build ini untuk menyalin semua nilai yang ada di dalam kelas builder ini ke dalam kelas minuman. Nah, setelah itu kita buat constructor mode privat di kelas minuman agar tidak dapat diakses secara langsung oleh kelas klien, yang dimana kita akan menggunakan metode dari kelas builder tadi untuk mendefinisikan nilainya. Jadi ini kita membuat private constructor.
private constructor di kelas minuman. Yang ini maksudnya. Setelah itu terdapat kode override. Nah, kita menggunakan override public string to string ini untuk mencetak hasil outputnya. Yang outputnya nanti akan nomor pesanan sama dengan nomor pesanan, es jeruk sama dengan es jeruk, coklatos sama dengan coklatos. Yang maksudnya itu ada di sini. Nah, seperti yang kita lihat pada kode ini, jika kita biasanya menggunakan constructor atau lewat objek untuk mendefinisikan nilai, dengan menggunakan Boolean pattern ini, kita bisa mendefinisikan nilai secara langsung saat kita menginstansi objek. Jadi contohnya di sini, kan nanti hasil outputnya itu nomor pesanan es jeruk coklatos. Yang di sini kita langsung deklarasikan. Di sini minuman order ini merupakan objeknya. Nah, ini produknya. Lalu kita dengan new minuman titik builder. Lah, kita mengeset yang ini tadi, set nomor pesanan, langsung kita set masukkan nomor 12. Set es jeruk manis. Set coklatos dingin. Jadi hasilnya akan menjadi nomor pesanan 12 sama dengan 12, es jeruk sama dengan es jeruk manis, dan coklatos yaitu coklatos dingin. Seperti itu yang akan menjadi outputnya. Oke. Selanjutnya, setelah kita membahas builder pattern ini, kita akan membahas bridge pattern. Oke. Seperti yang dilihat, ini sudah saya tampilkan contohnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa bridge pattern ini. Jadi, bridge pattern merupakan sebuah pola yang memisahkan antara desain interface, dengan implementasinya. Jadi, desain interface dan implementasinya itu dipisahkan. Tujuan dari pola ini adalah sebagai pola atau kontrak yang harus dipenuhi oleh kelas yang akan mengimplementasikannya. Nah, contoh yang saya ambil di sini adalah hewan. Hewan itu memiliki suara, tetapi dengan suara yang berbeda-beda. Nah, kita bisa saja membuat metodenya dengan cara manual, yaitu dengan membuat metode di tiap-tiap kelas. Kita membuat metode di tiap-tiap kelas, tetapi cara ini tidak efisien. Makanya kita menggunakan bridge pattern. Jadi, pertama itu kita membuat interface-nya atau antarmukanya dengan nama interface suara hewan. Setelah itu, kita membuat kelas yang akan mengimplementasikan interface-nya dengan keyword implements. Jadi awalnya kita membuat interface suara hewan, kemudian kita membuat kelas. Nah, nama kelas di sini public class anjing yang akan kita implementasikan dengan keyword implements dengan suara hewan tadi, dengan interface suara hewan tadi, sehingga hasilnya akan menjadi gong 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 gong. Nah, seperti itu. Nah, pada bridge pattern ini dia bertujuan untuk memisahkan antara desain antarmuka dan implementasinya. Contohnya kan seperti ini, kita memisahkan antara interface dan implementasinya. Kemudian dengan menggunakan keyword implements untuk mengimplementasikan interface-nya pada kelas-kelas yang ada. Satu kelas boleh mengimplementasikan lebih dari satu interface, dan juga kelas yang mengimplementasikan sebuah interface wajib mendeklarasikan seluruh metode yang ada pada interface-nya. Contohnya kan seperti ini. Public interface, kita mengimplementasikannya dengan suara hewan. Public class anjing, kita mengimplementasikannya dengan suara hewan. Kemudian kita menggunakan metodenya dengan kita panggil dengan override public void bersuara gong gong gong, sama juga dengan sapi. Sapi di sini interface-nya adalah suara hewan yang akan kita implementasikan ke dalam kelas sapi dengan kita mengoverride public void bersuara yang akan mengeluarkan output mu, seperti itu. Seperti itulah prinsip dari bridge
Seperti itulah prinsip dari bridge gap pattern ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep desain pattern yang berikutnya, yaitu phased pattern. Jadi, pada phased pattern ini, dia menyembunyikan kompleksitas dari suatu sistem ke dalam satu kelas phase, di mana kelas tersebut nanti akan diakses oleh klien, sehingga klien dimudahkan untuk menggunakan sistem yang dibuat. Bila di dunia nyata, phase pattern seperti customer service. Ketika klien menghubungi customer service untuk melaporkan sebuah keluhan ataupun masalah seperti masalah pengiriman, pembayaran, dan lain-lain, jadi klien cukup menghubungi customer service. Klien tidak perlu tahu-menahu bagaimana prosedur cara customer service menyelesaikan masalah tersebut. Jadi customer service diibaratkan sebagai phase, sedangkan bagian pembayaran, pengiriman, dan bagian lainnya dianggap sebagai suatu subsistem yang dihubungkan oleh customer service. Seperti itu prinsip dari phase pattern. Setelah saya membahas mengenai phase pattern, selanjutnya saya akan membahas konsep desain pattern yang terakhir, yaitu proxy pattern. Dalam pemrograman komputer, proxy adalah pola desain perangkat lunak. Proxy dalam bentuk yang paling umum adalah fungsi kelas sebagai sebuah antarmuka atau interface untuk sesuatu yang lain. Jadi proxy bisa antarmuka untuk apa saja atau bisa menjadi interface apa saja. Contohnya koneksi, jaringan, sebuah objek besar di memori atau file, ataupun beberapa sumber daya lain yang mahal atau tidak mungkin untuk menduplikasi. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh dari proxy pattern ini. Nah, bisa dilihat ini terdapat interface image. Jadi pertama kita membuat antarmukanya atau interface-nya. Kemudian terdapat kelas real image implements yang berfungsi untuk public class ini berfungsi sebagai kelas konkret atau constraint class yang berfungsi sebagai constraint class. Selanjutnya terdapat kelas proxy image. Proxy image ini berfungsi untuk mendapatkan objek dari kelas real image ketika dibutuhkan. Dan yang terakhir, terdapat kelas proxy pattern demo. Nah, proxy pattern demo ini untuk memanggil semua nilai yang ada pada proxy image untuk nantinya ditampilkan di proxy pattern demo ini. Jadi seperti itulah penjelasan dari proxy pattern ini. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai proxy pattern, dan demikian jugalah penjelasan saya mengenai konsep desain solid dan konsep desain pattern. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah!